Hai, hello, apa kabar teman-teman semua? Tunggu, setupnya agak dadakan, jadi saya harus pas-pasin dulu. Position, yeah. Selamat datang di Pongki Barata. Selamat datang di Pongki Barata Crossover teman-teman. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan baik, keadaan sehat? Apa kabar semuanya? Sekali lagi selamat malam. Sekali lagi apa kabar? Wah, ada Natalia Dian. Apa kabar semuanya? Sebentar. Nggak usah deh, nggak usah. Buka aja pintunya. Ya, itu tadi asisten saya, garis miring anak saya sedang menanyakan perlu nyalain AC nggak di studio? Oh, nggak perlu. Ini adalah studio, kita sebutnya studio 1 karena di sini tempat Sofina Vita live. Tunggu ya. Aduh. Nah, ini dia perfect. Ya, apa kabar lagi teman-teman? Jadi hari ini saya akan Pongki Barata Crossover akan live dengan salah seorang teman saya, sahabat saya. Kenapa saya menginterview beliau? Murni karena, wah ini salah ini posisinya. Rangga, kebalik nih mikrofonnya sebenarnya. Kan jadi nggak fleksibel begini. Ya sudah nggak apa-apa, udah too late. Oke. Saya akan menginterview teman saya yang dia adalah punya dua dunia. Yang pertama adalah dunia hukum dan kedua adalah dunia musik. Nah, tapi ada fakta menarik juga yang akan saya gali dari beliau di dunia dia sekarang. Dan ini akan jadi bahasan kita juga. Dan yang terpenting adalah ini juga adalah lulusan alumnus dari Alamanders ya. Di Alamanders ada di Alamanders Studio, ada di Alamanders berasal dari Alamanders Studio di Jogja yang sempat kemarin merilis lagu Alasan Bertemu. Ya, kita lihat apakah Masnya sudah join ya, kita lihat. Dum. Oh, mana ya? Tunggu. Di mana dia? Oke. Saya harus request dulu rupanya. Nah. Ya. Sedang melakukan panggilan. Semua yang di rumah mungkin sekarang lagi santai. Lagi menikmati. Kalau di Bali suasana lagi kadang dingin, kadang panas. Ini lagi habis hujan, sekarang lagi panas lagi. Sedang menunggu untuk Surya Prabawa, ya, untuk live ke depan. Mana nih? Tunggu. Belum ada. Kita ulang lagi deh. Kita ulang lagi. Set. Nah, saya send request. Gus Surya Prabawa. Teman-teman yang sambil menunggu, halo. Saya juga akan. Wah, tunggu kameranya, set kepotong bro. Nah, Surya, bisa lihat gambar saya? Mas, kok macet ya? Enggak sih, di aku sih lancar sih. Masih muter-muter di sana. Halo, Bli? Bli, halo, Bli. Masih muter-muter nggak? Wah, oke. Kita ulang lagi. Sebentar ya. Harap bersabar teman-teman. Ya, jadi kita akan ulang lagi prosesnya. Ya, ini memang harus campur tangan Tuhan kalau sudah begini. Sambil minum teh jahe buatan istri saya. Wah, kayaknya jadi punya ide buat acara lain nih ya di Pongki Barata Crossover. Sambil menunggu Surya Prabawa. Lagi hujan ya di rumah teman-teman ya? Udah pada makan belum? Iya. Wah, kok di decline? Oke.
Sabar. Tadi sudah bisa. Kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Iya nih, bener kata Mas Butterfly FX, graphic designer yang Iya. saya banggakan. Wah, ini dia. Halo, Mas Bli. Pong. Wah, Siap, selamat malam. siap. Bli Surya, Selamat malam dunia. keadaan baik? Astung Karabai. Langsung karir Jos baik ya. pokoknya Jos. Ya, Jos ya. di tengah terbaan PSBB. Tunggu. Ini mungkin teman-teman yang di rumah juga juga mengalami hal yang sama. Kalau di Bali bedanya apa nih? PSBB-nya sama kan dengan yang di Jakarta misal? Sama sih, Mas. Sama ya? Eh, sama aja sih. Dan penerapannya kalau di Bali sejauh ini sih apa namanya lumayan tertib ya PSBB-nya. Tak perhatiin lo ya masyarakatnya, terus Lebih mudah situasinya. diarahkan, lebih mudah diarahkan begitu. Hmm, mungkin ya. Karena kalau kita bandingin dengan beberapa tempat yang tak lihat langsung kemarin, Hmm. bedanya sih apa ya? Lebih gampang aja sih petugas kayaknya. Iya ya, Karena ya kalau nggak kayak gini di Bali lama lagi pulihnya. Nanti bernafasnya tambah susah. betul. Kita Aduh. berdua saksi sejarah, saksi 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 realita apa yang terjadi di Bali ya. Ya, bener. Karena kita tinggal di Bali. Iya, karena kita tinggal di Bali. Aduh. Tapi Aduh. beli kantor lawyernya sendiri apa kabar nih? Kira-kira kalau secara umum mengalami penurunan atau kenaikan atau statis atau gimana? Hmm, eh, kalau kasusnya jelas mengalami kenaikan. Kasus, Kasus ya, kenaikan kasus. Oke. kenaikan kasus. Tetapi kalau kita bicara income, em, bisa dibilang mungkin karena kasus bertambah, kesannya bertambah. Tetapi eh, di sini kita benar-benar antara kerja dan ngayah kalau bahasa Balinya itu. Mm-mm. Ngayah itu menolong gitu loh. Jadi Hmm. kasus memang banyak, tapi nggak semua kita bisa pukul bahwa wah ini kasus nih standar sekian, nggak semua. Benar-benar tergantung kasusnya. Karena situasinya benar-benar yang ya we know so well. Iya, Situasinya benar-benar harus saling support dalam keadaan kayak gini ya. Tapi iya. nggak semua juga. Kalau boleh tahu, kebanyakan kasus yang diterima oleh kantornya Beli Surya ini lebih ke apa? Misalkan perkara Hmm. utang piutang atau perkara tanah atau apa? Secara umum aja, secara umum. Kita sih geraknya di corporate lawyers ya, maksudnya dengan Oh. perusahaan, terus pribadi itu lebih kepada private laws-nya, lebih kepada perdata ya, hukum perdata. Jadi Mm-mm. ya kayak divorce sih memang banyak belakangan. Memang selalu banyak Oh sih ya, kalau divorce ya di Bali di itu selalu Bali banyak divorce. antara Di Bali itu WNA paling banyak dengan divorce. WNI, WNA dengan WNI Um, WNI itu campur. banyak. Oh WNI ya. banyak untuk divorce, orang lokal tuh banyak untuk divorce. Terus ya dengan orang ya WNI WNA juga belakangan ini memang lagi marak ya divorce. Per- Divorce tuh selalu per- ada lah. Pertanyaan saja, sidang-sidang gimana dong? Kan keramaian harus ditekan. Eh, Sidang-sidang gimana? Pengadilan sih sejauh ini membuat sistem sidang itu apa namanya eh, rolling ya. Dalam artian itu gini, pengadilan itu berusaha mengatur dibuat jadwalnya eh, pisah beda. Mm-mm. Jadi jadwal yang pidana itu di hari apa-apa gitu, terus perdata di hari 2 hari sekali seminggu, terus udah gitu apa namanya jamnya juga diatur, tetapi yang pasti adalah pengadilan itu tidak ada kata on time karena tiap sidang Oh. itu punya range waktu yang beda-beda berdasarkan agenda Hmm. sidangnya. Jadi ya mau nggak mau salah satu risikonya adalah penumpukan. Oh, berarti faktanya Nah, sebenarnya dalam itu. pengadilan ya banyak penumpukan ya. Ini concern kita bersama ya mestinya. Ya, faktanya seperti itu. Cuma ya pintar-pintar kita ya sebagai lawyer dan ngajak kliennya juga untuk mengatur keramaian itu. Lah artinya ya kalau kita sudah tahu itu crowded, ya kita harus
memindahkan diri, mengungsi sebentar gitu. Iya, iya. Teman-teman yang sedang Nah, menonton, ini kalau adalah Pongki. Gimana? Mengungsi enggak, lanjut sebentar lanjut terus? lanjut. Iya. Teman-teman, ini adalah Ya, Pongki. mengungsi sebentar. Ya, ini adalah Pongki Barata Crossover buat teman-teman yang baru gabung. Kita kedatangan tamu namanya Bli Surya Prabawa yang saya kenal. Ini adalah corporate lawyer dan beberapa saran dari beliau sudah mendampingi saya selama 2 tahun ini. Salah satunya ketika ketika saya harus mengeluarkan lagu-lagu saya dari publishing lama memindahkan ke publishing yang baru, saya banyak konsultasi dengan beliau dan beberapa masalah hukum lainnya. Jadi saya secara secara pribadi maupun secara keilmuan saya mengenal bagaimana cara pikir beliau. Dan yang menarik ini, beliau ini punya 2 kehidupan sebenarnya yang mungkin teman-temannya di dunia corporate lawyer tahu nggak tahu atau nggak tahu, saya nggak tahu nih ya. Tapi yang saya tahu, yang saya kenal jauh sebelum dia sibuk seperti ini adalah beliau ini adalah gitaris ya. Kalau dibilang gitaris yang bukan hanya main gitar tapi punya karya dan punya studio yang sekarang barusan digelutin belum setahun ini. Pas pandemi ini malah bikin studio yang di belakang itu. Dulu kan itu garasi ya beli ya? Waduh, belinya muter-muter. Halo, 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 halo. Iya. Signal. Oke. Kita potong dulu. Kita remove dulu ya beli, maaf ya. Kita ulang lagi. Supaya kelancaran bersama saja. Nah, tadi sampai gosipin kamu sebagai gitaris nih Bli. Yang justru masa pandemi sekarang malah punya studio. Bikin studio pas pandemi, itu kenekatan macam apa itu? Enggak, itu salah satu usaha untuk survive di dunia. Ugawa Records ya namanya ya? Ugawa Records, ya. Ugawa Records. Ugawa adalah anak pertama ya? Anak saya yang pertama. Oh. Apa yang sudah dihasilkan dari studio ini, selain karya-karyanya sendiri? Studio ini tuh sebenarnya konsepnya itu, banyak orang sih nanya, ngapain sih kamu bikin studio di masa pandemi gitu. Nah, itu saya termasuk. Sebenarnya ini cara saya bertahan hidup gitu loh Mas. Oh ya? Ketika pandemi itu, jujur aja bukan hanya mungkin orang-orang yang berhadapan langsung kayak saya, itu stres. Kenapa berhadapan langsung? Karena istri saya dokter gigi yang memiliki risiko gede banget dengan pandemi itu. Kemudian saya secara kerjaan juga banyak ketemu orang asing pada masa itu. Bahkan ketika ditutup pertama kali, saya masih ketemu dengan orang Aussie yang datang dengan rombongan obat-obatan nih. Artinya benar-benar saya ketemu langsung dengan pihak-pihak yang ditakuti lah gitu. Saya butuh tempat saya ketika memang ada sesuatu saya harus nyaman. Saya harus benar-benar yang masih bisa berpikir waras, harus benar-benar bisa berpikir jernih gitu. Dan ya salah satunya studio ya di otak saya gitu. Karena ketika itu saya juga punya pikiran, ketika kita mumet biasanya karya-karya tuh lahir juga walaupun agak-agak mumet gitu kan. tetap lahir, dan ya salah satunya yang senang banget bisa terlibat ya di Alamanders gitu. Dan di studio ini sih bukan hanya sekedar bikin lagu ya, harapan kita sih memang membuat atau melahirkan potensi orangnya juga SDM. Dan terbukti sih kita akhirnya ketemu dengan beberapa teman di desa saya, bahkan di Banjar saya, yang akhirnya bisa membuat EP gitu, dengan kolaborasi dengan studio. Terus ketemu orang-orang jenius di sekitar tempat saya juga, mereka yang bisa memproduksi lagunya. Ya banyak hal sih, utamanya sih memang SDM ya, kita bisa sharing, bisa berbagi. Jadi kayak kalau zaman dulu nih, ini adalah sanggar kalau zaman dulu ya. Cuman ini kan ada equipment, ada equipment rekaman. Jadi menjadi tempat berkumpulnya seniman musik sehingga bisa berkarya dengan selangkah lebih maju daripada cuman bikin lagu saja tapi merekamnya dan kemudian nanti merilisnya. Itu kurang lebih jadi prosesnya seperti itu ya berarti ya. Ya, kita tuh pengen
musik tuh kan selama ini saya kan lebih kepada meng-create, Mas. Mm-mm. Lebih meng-create, kemudian hanya sekedar oke merekamnya aja. Nah, saya baru belajar tentang bagaimana marketingnya publishing itu di Mas Pongki kan. Terus Mm-mm. di belakang itu kita pengen tahu nih, seperti yang kita bahas seperti yang benar-benar hal yang Mas Pongki concern juga terkait dengan publishingnya, terkait Mm-mm. dengan agregatornya, dengan anak-anak ini kita juga diskusikan gitu. Dan kita Mm-mm. harapannya juga akan mengkolek potensi-potensi yang ada di sekitar kita ini. Kita akan berusaha menjadi eksekutif produsernya dan produsernya, Mas. Walaupun kita no money gitu. Dan Ya, ya. dengan equipment ini yang kita pengen munculkan, kalau kita ibaratnya itu sekarang kita punya equipment nih. Ya. Kita sudah punya equipmentnya dan saya pada saat itu saya bersyukur banget saya punya equipment yang bisa saya rakit gitu loh, yang bisa kita jadikan Hmm. tempat ini. Ya salah satunya yang di belakang itu dari Mas Pongki juga. Terus apa namanya? Sekarang gimana buat barang-barang ini tuh bisa menghasilkan sebuah produk gitu. Bukan hanya sekedar lagunya ya, tetapi harapan kita tuh bisa menjadi tempat buat orang-orang ini belajar produksinya, belajar untuk apa namanya mempublish dan mendistribusikannya. Harapan kita ke depan seperti itu dan Ya, jadi wadah gitu. menyinggung sedikit tadi sempat menyebut di studio ini tadi direkam part gitarnya Surya untuk lagu Hmm. Alasan Bertemu di Alamanders. Itu direkamnya di studio ini, betul ya? Ya, di studi ini. Nah, Rekaman itu prosesnya di sini. ya, pertanyaan saya berarti kan ya seperti yang saya bilang, ini adalah salah satu lulusan rekan Alamanders. Nah, itu tahun berapa ya, Surya? Aku agak lupa kalau yang eramu itu. Aku di Alamanda tuh era 2002 sampai 2007. Oh, berarti masih iya ya. Saya kan 2003 sudah pindah Jakarta. Jadi saya kehilangan dari 2003 ke atas itu saya sudah lebih banyak di Ya, Jakarta. Betul. Kita yang sempat mempertemukan setahunan ada di kita 2002. 2003 itu efeknya Mas Pongki aja itu. Triase, Triase. Oh iya, oh iya. Triase. Gila. Itu Kamu aku. oh ya, zaman dulu itu kalau orang yang paling suka beli-beli pedal itu ya Surya ini sampai waduh ngeri gonta ganti itu masa kegilaanmu itu ya. Apa yang bisa kamu Wah, ceritain dari tahun 2003 itu sampai 2007 itu udah Alamanda. di Alamanda ya? Alamanda itu kampus ya. Heeh, Kampus, heeh. rumah. Jadi apa ya? Mm-mm. Alamanda itu tempat saya belajar bergaul juga. Mm-mm. Jadi dalam situasi perbedaan budaya, Mm-mm. Ya, ya. kemudian benar-benar saya keluar kandang lah, ibaratnya bertemu dengan orang-orang baru, bertemu idola saya gitu. Ngebayang nggak kalau Mas mungkin sekarang nih, kita ke suatu Mm. tempat Mm. mau latihan nih, Mm. ketika kita datang di parkir yang manggil kita itu ada Mas Eros. Waktu itu ada Mas Bayu di dalamnya. Iya, Ada Mandis Mas ya. Mm. Ian, ada Mm-mm. The Rain, semua deh. Itu pada Mm-mm. masa itu idola semua gitu. Dan kita Mm-mm. dipanggil nih, ayo sini aja kita gabung duduk. Itu yang mengingatkan saya bahwa, mereka itu nggak seperti yang kita bayangin di bawah nih gitu. Dan Mm-mm. semakin lama kita sering ke Alamanda, banyak hal yang kita pelajari. Tapi yang benar-benar yang bisa saya petik itu ya keluarga. Kekeluargaannya Alamanda itu memang rumah. Dan bukan hanya Mm-mm. sekedar rumah dalam segi filosofis ya. Tapi yang Mm-mm. sebelumnya, karena saya juga tidur di Alamanda. Soalnya. Loh, kamu kan Kita sering padahal tidur punya di kos Alamanda. sendiri kan ya? Tapi sering Ya tidur di situ. iya, eh, malas pulang kali ya, tapi nyaman sih ya. Saya tuh kadang di belakang di pohon nangka itu, sebelum dikasih tahu Mas Ian loh ya. Jadi Iya. saya sebelum diingetin Mas Ian, tuh saya malah sering tidur situ malam-malam. Sampai dikasih tahu ngapain kamu tidur di situ, bla 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 bla. Yang kayak gitu-gitu, akhirnya kita pindah. Pindah ke ruangan Iya, iya. sebelahnya, Iya. deket Nah, gudang, ya segalanya lah. itu itu kamu berarti kan era kamu sekolah di situ ya, Surya? Era kuliah, betul. Sekolah, kuliah ya, kuliah hukum ya? Ya, oh iya, Kuliah era hukum. hukum. Nah, kan istilah kata berarti kan terjerumus dalam dunia Hmm. band-bandan dan musik-musikan dan gitar-gitaran. Apakah sempat berpikir untuk wah, mungkin ini
ada perubahan jalur nih dari hidup saya yang tadinya mau belajar hukum malah ngeband. Ada sempat arah sana selama di Alamanda itu? Pasti ya. Kita itu di Alamanda itu baru kita mengenal namanya industri musik gitu. Alamanda yang ngenalin saya bagaimana progresnya kita mau step-stepnya pada masa itu ya Mas ya. Pada Mm-mm. saat itu kalau kita mau bentuk band, mau mau step-stepnya seperti apa itu di Alamanda itu sendiri. Yang awalnya kita main itu paling musik itu memang benar-benar hanya pengisi rutinitas saja, hobi, dan pokoknya setiap ada festival atau parade kita daftar deh. Kita Mm-mm. daftar seleksi, kita ikut seleksi, kita pentas. Nah, sebatas itu aja dulu Mm-mm. tuh. Nah, Mm-mm. ketika di Alamanda ketemu dengan senior-senior segala macam, baru kita eh, niat untuk merekam single dengan cara yang benar. Iya. Nah, ketika Rekamnya kita di mana? diingetin ya, rekamnya di Alamanda. Di Alamanda ya, oke. Rekamnya di Alamanda sama Pak Ting. Oh, Pak Kalau Landeng ya, kalau ya. kalau era lolos rekaman di era Pak Ting artinya sudah layak rekaman lah. Betul. Orang paling jujur satu gedung itu. Orang paling benci buat orang yang nggak mampu itu. Iya, jujur karena kejujurannya, tapi kan itu Iya, mahal. iya Ya, benar terus benar. akhirnya bikin bikin Eh, single di situ ya. Dengan band bikin apa itu? single. Caroline. Oh Caroline belum. apa? Itu pertama masuk itu nama bandnya Saka malah. Saka. Oh iya iya iya. Saka. Oh iya iya iya. Saka Itu itu yang aku sama. ingat Caroline tuh sesudah aku di Jakarta pasti. Iya iya iya. Heeh. Benar. Saka tuh sama Ade Anto yang Mm-mm. serak-serak basah. Mm-mm. Ya Iya iya iya. itu masuk situ. Terus lagi-lagi itu yang ngingetin juga Masian itu. Saya ingat sekali ketika kita sudah juara festival ya, Boom ya kalau nggak salah itu. Mm-mm. Juara Boom itu udah diingetin sama Masian, kamu tuh udah nggak usah lagi ikut festival gitu. Mulai Mm-mm. mulai kamu mikirin step selanjutnya musik itu. Mulai belajar cara bikin proposal, bikin macam-macam, naiklah kehidupannya. Dah di situ baru kita mikir ya udah ini salah satu step yang harus kita lewatin ya dengan drama-dramanya. Dengan drama-dramanya. Dengan Ganti band lagi drama-dramanya. nggak? Ganti band lagi? Ganti band, Bisaka ada dengan orang yang sama, cuma ganti vokal itu Mm. Aphrodite. Waktu itu Mm-mm. dengan almarhum Bondan, Oh vokalisnya. iya iya iya. Vokalisnya Ya, iya dengan iya. almarhum Bondan. Itu ya beberapa ada band lagi yang nggak sempat rilis juga. Terus Caroline, Mm-mm. ya sampai di Bali lah. Oh, Itu jadi di Jogja sampai tuh 4 Satria tahun, lah terakhir. 5 tahun, 5 tahun. Di Jogja 4 Oh, apa 5 tahun? enggak, 6 tahun. Oh 6 tahun ya? 6 tahun aku. 2001 sampai 2007. Oh ya 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 ya. 6 Oke oke oke. tahun, 6 tahun. 2008 Alamanda in Memorial. Betul betul betul. Kamu sempat di sana? Sempat datang nggak itu? Aku tuh nggak sempet datang karena waktu itu ada acara di kampus di Bali. Oh sudah di Nah, Bali ya? udah di Bali. Jadi Sudah balik benar-benar Bali lagi. iya udah benar-benar penasaran banget nunggu uploadan orang. Waktu itu udah Facebook kan. Jadi kita benar-benar menunggu informasi di Facebook, wah Iya nungguin malamnya, waduh gila, iya. gila. Apa yang hal terakhir apa yang diingat waktu udah hampir selesai itu studio Alamanda itu? Apa yang hal terakhir diingat? Eh, Hal terakhir yang diingat itu adalah ya solidaritas Alamanda, Mas. Karena hal Mm-mm. yang terakhir aku ingat itu adalah kita mengumpulkan dana untuk Rinto ya waktu itu sakit ya. Mm-mm. Dan Alamanda tuh nggak pernah melupakan keluarganya. Mm-mm. Anggap sederhana deh. Ada Mas Pinky ya waktu itu Mas Pinky Mm-mm. mau melahirkan. Kita tahu Staff situasi lah. Kita tahu staff lah di Mas. sana ya, Mas Staff itu di Mas Alamanda. Blink itu staff di sana. Staff di situ. Ya kita donasi gitu. Kita Mm-mm. mengumpulkan uang untuk membantu. Jadi ya Alamanda tuh bukan hanya sekedar studio ya. Bahkan banyak orang Mm-mm. Alamanda tuh nggak kebagian untuk latihan studio kan waktu itu kan kita
Kita booking udah sekian bulan, kadang-kadang pas mau latihan udah kepake, apa namanya, nggak sempat latihan, pas mau latihan nggak dapet jatah kan gitu. Tapi ya memang rumah itu memang memang kampus untuk karakter ya menurutku ya. Alamanda tuh Iya. sangat-sangat meng, apa ya, mengospek lah, Iya, ya mengospek banyak kita. banyak banyak orang punya sudut pandang berbeda-beda gitu ya. Ada Hmm. yang saya Hmm. ingat juga itu tadi Mas Butterfly Effect nulis tuh, kita mengusahakan motor untuk Mas Blinky itu karena Mas Blinky-nya kan Hmm. Hmm. kebetulan kesulitan kendaraan gitu ya. Kita kita usahakan. Ya tapi itu adalah bagian yang waktu itu kita nggak berpikir ini akan begini nggak berpikir ya. Yang jelas komunitas itu muncul karena eh, kerelaan untuk berbagi aja gitu. Kerelaan untuk berbagi. Wah, ini muter-muter lagi. Mas Surya masih dengar suara saya? Oke, kita kita outin dulu, nanti kita masuk lagi. Iya, alright. Kita ulang lagi, bro. Mohon maaf, memang begini keadaannya. Kadang-kadang harus di restart ya. Ini yang datang malah request lagu. Kalau request lagu nanti beda beda acara. Teman-teman halaman yang sudah datang, wah ada lagi. Harus di reset terus kayaknya, Mas Surya. Nggak apa-apa ya. Kita outin dulu, nanti kita masuk lagi. Siap. Iya. Alright. Ya. Mas Surya sudah dengar? Mohon maaf. Yuhu. Yuhu. Oh, malah ke delay. Kita out lagi. Sebentar. Kita masuk lagi. Ya, teman-teman masih di Pengkibarta Crossover. Selamat malam, terima kasih masih stay tune, masih ada di akun ini untuk mendengarkan cerita-cerita dari studio Alamanda. Halo, Bli? Halo Mas. Ya, Siap. oke. Memori kenangan sudah kita singgung sedikit. Nah, sekarang saya mau start dari studio Ugawa Studio ini yang banyak memberikan tempat, bahkan tidak melulu bisnis ya, tapi dari teman-teman sekitar di desanya Bli Surya ini. Nah, emang ada concern apa sih dari Bli Surya sendiri atau dari Ugawa Studio mungkin terhadap pemuda-pemuda yang ada di sekitar desa ini? Karena kan Bali ini kan, ya kita harus tahu ini adalah pulau yang penuh seni ya, pulau penuh seni. Cuman menurut saya kalau untuk industri itu masih banyak ketinggalannya. Tapi potensinya tinggi ya kalau untuk musik. Halo? Mana nih? Ya, Bli? Halo? Wah. La 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 la. Ini harus di restart lagi. Oke, never mind. Kita mulai lagi. Gus Surya Prabawa. Teman-teman yang sudah di sini, selamat malam. Sekali lagi ada Ajus West, thank you, Bli. Kemudian ada Felix, Dental Sky, di Alamanders juga, Arus Music Store, Butterfly, Teddy Priantara, thank you. Agus Gembel, wah Agus Gembel ada di sini. Dulu drivernya kantor saya bukan ya? Ya, kita masih menunggu. Nah, Bli. Dengar nggak suaranya? Ya, dengar. Dengar, Bli? Kok kayak ke delay ya? Halo? Yuhu. Kayaknya harus restart lagi nih. Oke, kita sudah coba maksimalkan, remove. Iya bener Mas Ian. Ini delay kayaknya di sananya.
Kurang tahu. Mungkin wife-nya mungkin. Wifi maksudnya. Kita ulang lagi ya. Agak lama dulu. Kasih. Nah, sinyal, oh sinyal. Ya, beli. Ya, Nah, siap. ini justru masuk ke pertanyaan paling penting malah putus nih. Waduh, macet lagi. Enggak sih? Halo? Halo? Sinyal siapa ini ya? Kalau di saya oke-oke aja kok. Di sana muter-muter. Ini pasti konspirasi. Ya, yang mau salam-salam ya. Wah, kalau ada gitar saya nyanyi nih. Tunggu, ulang lagi. Signal hancur. Ulang lagi ya, sekali lagi ya. Beli, tunggu beli, sabar beli. Beli Surya sabar. Kalau perlu sampai besok kita coba. Ini justru pertanyaan paling penting yang ingin ditanya. Nah, pertanyaan paling penting ini justru beli. Halo, Halo, dengar beli? nggak tahu nih. Ya, Pakai SL nyoba udah hancur. dengar nggak suara saya? Dengar sih suaranya Mas Boki sih dengar. Oke, tapi gambar aman kok. Oke, beli mau tanya. Eh, kan nekat nih bikin studio di saat pandemi kayak gini. Emang Hmm. ada kepedulian apa dengan warga desa, anak muda terutama yang ada di desa itu? Karena kita tahu Bali ini adalah pulau yang mempunyai cita rasa seni tinggi gitu. Dan mereka harus disiapkan juga untuk industrinya. Nah, tapi aku nggak tahu nih, Beli Hmm. Surya punya concern apa terhadap pemuda-pemuda desa di sekitar Ugawa Records ini? Di desaku itu kalau ngomong seni Mas, itu Ya, udah dari sononya. Maksudnya itu gini, seniman di tempatku itu komplit sebenarnya. Dia itu bisa kita ngomong dari segi musik ya. Dia musik ya. bisa main musik tradisional, dia bisa mengkompos musik tradisional, dia bisa benar-benar mengkomposnya, dia bisa mengaransemen musik tradisional dan bahkan itu juara gitu. Dia sebagai pelatih tempat lain, dia bisa mengcreate-nya untuk desanya sendiri. Dan di musik modern juga dia tuh bisa menjadi penyanyi dengan lagu pop era sekarang. Dan itu ada di desaku gitu. Belum lagi orang-orang yang sifatnya tradisional. Ada orang-orang yang kekinian deh, yang benar-benar ngikutin zaman anak muda. Dia buat lagu sendiri, dia rekaman sendiri, dia mixing sendiri, dan dia mempublish sendiri juga ada di tempatku nih. Itu baru Oh, oke. segelintir orang yang kita tahu nih di Ya. tempat saya. Di Dan desa kalau situ, dekat kita situ. bukan hanya di desa di dekat sini, di desa saya mas, Di di Banjar desamu ya. saya juga orang Di di desa Banjarmu saya ya. gitu. Oke, oke. Iya, Potensial ya ada di pemudanya. Banjar saya, ada di tetangga ini itu ada semua di tempatku gitu. Nah, kalau kita punya tempat nih yang bisa mereka pakai, dalam artian kita sih nggak bisa ngomong profesional banget ya, tetapi kita ngejar standar profesional, Mm-mm. ya kan akan meningkatkan kualitas Mm-mm. gitu. Dan ya kita bisa membuat sebuah tempat yang Waduh. Waduh. Off lagi. Gila ini. Oke, terpaksa saya remove dulu. Iya. Kita bisa membuat tempat yang itu tadi terakhir ya kalimatnya ya. Kita akan ulang lagi ya. Waduh, terima kasih ya semua yang masih stay di channel ini. Saya sangat menghargai teman-teman semua yang masih stay. Ya, ini informasi yang menarik sekali. Tidak. Sorry. dan Kepotong lagi tadi. dan Ya, bangga punya tempat seperti ini. Terus, halo? ya jadi kalau kita tuh bisa punya tempat workshop yang mereka bisa gunakan untuk uh, sederhananya gini, kalau musik tradisional ya mas. Nah ini mumpung publik nih, mumpung publish nih ya, Ya. mumpung publish nih, nanti kan ada rekamannya juga. Saya itu kepikirannya gini mas, Bali itu punya banyak nada tradisional nih, Mm-mm. oke?
tapi belum Mm-mm. ada lagu yang khusus perkawinan nih. Saya nantangin nih seniman-seniman desa saya, bikin lagu gamelan Bali khusus yang temanya perkawinan. Kalau setiap perkawinan terus ada kalau kalau di barat ada tot Iya, tot wedding song itu. wah itu Ha. udah orang kawin tuh udah tuh. Mm-mm. Bali ini belum ada nih yang benar-benar itu spesifik untuk kawinan. Nah, Tapi itu kita gamelan Bali nantangin ya. nih. Nah, tapi gamelan Bali gitu. Ini kita tantangan buat orang-orang yang ada di tempat saya atau orang lain yang memang bisa diterima akan menjadi sebuah lagu itu. Itu salah satunya. Karena di tempatku tuh senimannya banyak banget. Tinggal gimana caranya mereka tuh muncul nih. Sekarang bisa kita munculkan. Harapannya kan kayak gitu. Mereka tuh harus Mm-mm. muncul dengan kualitasnya masing-masing. Dan dengan media recording ini, apa namanya, secara audionya bisa kita hasilkan karya untuk desa sini. Di Iya, iya. tempatku tuh lengkap, Mas. Mm-mm. Yang kemarin tak ajak ke rumah, di Mm-mm. Tanduk Mm-mm. itu Azimut, itu persis sebelah rumah saya. Dia itu biasa bikin video klip. Mm-mm. Videografer profesional. Ada di Mm-mm. tempatku. Keponakannya Mm. Dimas itu juga orang yang bisa senang musik juga, dia senang untuk apa namanya eh, membuat musik juga, dia memang sangat jago dalam hal videografer, kan lengkap tuh. Mm-mm. Sekarang kalau kita bisa ngumpulin satu tempat aja, kita bikin berkarya masing-masing, kita ngundang orang-orang lain datang ke tempat kita nih, dan mereka Mm-mm. punya tempat untuk menghasilkan duit dalam hal Mm. berkarya ini kan salah satu opsi dalam bertahan hidup. Itu aja Iya, sih, positif. aku sering sering ngobrol sama Beli Surya ini. Aduh, Mas, yuk kita ketemu. Oh, sorry nggak bisa lagi acara adat ini, lagi acara ini, lagi acara ini. Rupanya, jadi gini, dalam bayangan saya nih, ini kan orang ini kan sibuknya di law firm. Kemudian sibuknya lagi tuh kalau nggak law firm main musik, misalkan urusan studio. Tapi ini bukan antara dua itu, acara adat, acara apa yang mungkin memang kewajiban untuk orang panggilnya tuaji nih. Nah, untuk tuaji. Nah, eh, itu sudah menjadi bagian dari hidupmu kah atau itu merupakan pelayananmu kepada masyarakat selain di law firm itu atau gimana? Delay kayaknya ya. Li, halo? Aduh, delay. Remove lagi. Satu pertanyaan, remove, invite lagi. Tunggu. Set. Teman-teman yang sedang menonton, di YouTube sudah beredar lagu dari The Alamanders, judulnya Alasan Bertemu, di mana Surya Prabowo ini memainkan gitarnya juga di sana. Kita sambil mengundang lagi. Nah, kita undang lagi. Sudah? Aku Hadir lagi? denger nih, cuma videonya hilang. Oh, kalau ini kalau di aku tidak dengar dan videomu freeze. Itu problemnya. Oke. Ya, jadi ada banyak meluangkan waktu atau waktumu juga banyak terbagi untuk acara adat dan segala macamnya. Itu sebenarnya lebih kepada posisimu sekarang di desa ini atau memang itu atau apa? Atau sebagai anak muda memang harus aktif dalam kegiatan kemasyarakatan? Itu kewajiban, Mas. Kewajiban ya, keren. Oke. Itu kewajiban. Jadi apa namanya di Bali itu dalam posisi tertentu memang kalau orang bilang, oh orang Bali itu nggak bisa sukses karena banyaknya upacara adat segala macam. Menurutku nggak juga kok. Karena kita harus bersahabat dengan waktu. Bukan kita tuh harus terjebak dengan, saya tuh nggak pernah mengatur waktu. Saya cuma bersahabat aja dengan waktu. Jadi karena kita sudah tahu nih, kalender Bali itu kan lengkap tuh. Ada hari-hari apa. Ya. Nah, jadi kita tuh sudah memiliki daily planner atau week planner yang kita tahu, oke, bulan tanggal ini, yang jelas saya tuh pasti susah waktunya. Kalau kita mengambil pekerjaan yang harus sidang segala macam, karena memang itu harusnya kita akan pergunakan untuk sesi upacara atau keagamaan. Ya karena kita paham aja gitu, kita sudah paham nanti akan acara gini, kita sudah terbiasa ngatur waktunya untuk itu gitu. Jadi kenapa memang kesannya akan banyak aktivitas ya memang
supaya kita tuh nggak ngambil aktivitas yang nggak jelas gitu. Iya, iya. Iya. Karena sudah aktivitasnya itu sudah kita bisa prediksikan. Kalau udah bulan kayak gini, minggu kayak gini, oh ini pasti akan ada A, B, C, D, E. Jadi kita sudah memprepare-nya dan mengatur. Kalau misalnya ada klien meeting pun kita sudah bilang, oh kalau hari ini saya nggak bisa jam-jam segini, kemungkinan jam segini bisa. Karena kita sudah tahu gitu. Jadi ya kita nikmatin aja. Iya, iya. Seperti Nah, itu. dengan banyak bergaul dengan eh, adat seperti itu dan budaya seperti itu kan sebenarnya banyak yang jadi kayak pelaku budaya yang benar-benar bukan dari luar tapi dari dalam gitu. Jadi pelaku budaya yang dari dalam bukan dari luarnya. Itu kalau di desamu sendiri kira-kira apa yang bisa dibuat lebih maju gitu. Ada concern apa dari seorang Surya Prabawa terhadap desanya sendiri? Apa yang mau dibuat lebih SL maju? macet ya? Gitu? Halo? Halo? Ya, kita stop dulu. Set. Kan benar satu pertanyaan, satu kali remove. Terus masuk lagi. Dagang sate, dagang canang. Tetap santai dan tenang. Terima kasih yang sudah ngasih pantunnya tadi. Kita lanjut lagi. Ini Rengga Erdani, tidak. Iya, saya juga dari tadi tidak terus. Beli? Konspirasi nih, Beli. Tadi tidak. Beli? Ya, siap. Konspirasi nih. Pakai wifi loh, tapi wifi-nya nggak connect loh. Oh iya ya, aneh ya. Nah, sabar. Hari ini cobaan. Coba saya diamkan dulu. Nah, oke. Kok bisa ya? Apa kalau Okay. sebagai pelaku adat dan budaya yang benar-benar, maksudnya saya gini, kenapa saya tanya begitu? Karena saya melihat ini artinya Beli Surya ini adalah pelaku adat dan budaya yang memang menjalaninya, bukan cuman sebagai orang Bali saja, tapi ya sehari-hari ikut gitu loh. Karena waktunya ini bisa sepertiga dari, halo? Freeze lagi. Aduh. Oke, hilang-hilang guys. Wah. Beli Surya dengar suara saya nggak tapi? Oke, kita ulang lagi. Mas Bay, iya nih hilang-hilang guys, bener juga. Saya bacain dulu. Ada Bambang Irawan, halo Bang, halo. Ada Panjul, Kinaldi, ada Agunadi Putras. Kita ulang lagi ya. Sip. Tenang, semua harus tenang. Sebentar lagi akan connect lagi dengan Surya Prabawa. Iya, gila ini. Oke, bisa lanjut? Ya. Gila ya? Gila ini. Ini Oke. ada konsinyasi ini. Konsinyasi. Konstipasi. Konstipasi ini pasti. Loh kan berhenti lagi. Sekarang yang kelihatan cuma rambutmu nih. Halo. Ya, dengar suaranya Bli? Dengar nggak suaranya? Halo. Yang kalau audiens lihat yang mandek siapa? Saya atau Surya ini ya? Coba kasih di komen. Yang mandek saya atau Surya ini? Kalau saya sih di sini terus terang Pongki terang terus ini. Tunggu. View request. Oke, coba dia yang request sekarang. Kita ulang lagi. Oke. Nah. Siap. Wah, ini manual ya? Manual berarti ya? Nah, muncul nggak? Muncul nggak nih, Mas? Muncul. Nggak apa-apa ya. Oke, berarti tak ulang nih. Audionya lebih jelas juga. Oke. Oke. Tak ganti deh posisinya. Ini ganti HP nih, Mas. Wah, lebih mahal ini kelihatan ini. Lebih dekat soalnya. Kenapa? HP-nya lebih mahal yang ini. Soalnya gambarnya lebih gede nih. Gak ada hubungannya sebenarnya. Nah. Ya, kita tunggu, tenang aja. Gak apa-apa. Inilah enaknya Instagram. Iya. Oke. Nah, ya.
sebagai orang yang menghabiskan banyak waktu di masyarakat, di adat, di Tak, tak, tak. budaya, ketemu banyak orang, Mm, mm, ya. Kalau misalkan saya kasih kekuatan ini, kekuatan super, ya, Surya, super Surya, saya kasih kekuatan super. Apa yang mau dirubah atau ditambah atau dikembangkan dari desamu sendiri? Kalau tak kasih kekuatan super. Banyak ya. Sebenarnya kalau mau ditambah sih, yang ditambah itu adalah mungkin lebih kepada pengembangannya. Tetapi Pengembangan. kalau yang mau pengembangan dalam hal yang sudah ada. Karena kalau kita bicara mau merubah, sementara ini kita nggak punya power untuk merubahnya. Tetapi kita harus membawa perubahan. Perubahan itu harus kita bawa, bukan kita membuat perubahan, Mas. Nggak susah itu. Situasinya dalam hal sekarang itu nggak bisa. Tapi dengan hal yang saya punya, saya membawa perubahan. Satu perubahan yang saya bawa itu perubahannya dari masyarakatnya sendiri. Informasi dari masyarakatnya, masukan dari anak mudanya, masukan dari orang tuanya dan situasi yang ada berdasarkan potensi desa. Potensi desa saya itu nanti deh kalau Mas Mungki ke sini kita ajak keliling deh. Kaget loh lihat potensi desa saya itu. Bisa disebutkan apa aja? Walaupun nggak punya pantai loh ya. Misalnya apa? Iya betul. Kan apa Yang aja? yang pertama tuh kalau kita bicara tentang pariwisata, potensi di tempat saya itu ada sungai yang bagus banget. Sungai itu dibuat pada era zaman Jepang. Itu kayak ada bendungan kecil, ada damnya gitulah. Itu tuh kalau kita bikin santai, duduk santai kayak Kali Code Jogja loh Mas. Iya, Ya, iya. Kali Code kita bisa duduk lihat sunset, lihat orang bertani sambil ngobrol ngopi nggak jelas, ngomongin orang kayak kita dalam Anda. Terus bisa kita isi YouTube zaman sekarang orang tuh bisa menggunakan sebagai warna airnya. Di sekitar itu sawah masih sangat bagus, bisa dijadikan jogging track. Kenapa? Tempatnya bersih? Bersih, tempatnya bersih, sangat bersih dan bisa dijadikan jogging track, bisa dijadikan untuk sepeda track, banyak banget. Terus satu sisi lagi kita tuh punya pancoran, terus sungainya sangat bagus juga, batu-batunya besar, kayak di dekat pegunungan gitu, dan itu memiliki nilai histori yang luar biasa. Kalau kita ngomong pariwisata dua itu aja deh, kalau kita bisa munculkan itu sudah oke banget, sudah ya sangat oke. Aku ngerti maksudnya. Belum lagi potensi bisnis. Ya, dengan ngomong mengangkat pariwisata dari sebuah tempat yang sudah ada, maka perekonomian juga ikut naik ya. Biasanya kan ngikutin itu. Benar. Dan sekarang kan bukan hanya sekedar tempatnya ya, tetapi bagaimana masyarakat itu, seluruh masyarakat harus mempromosikan desanya, harus mempromosikan wilayahnya. Ketika masyarakat itu pede dengan tempatnya, sangat percaya diri dengan potensi yang ada di daerahnya, kemanapun dia akan bercerita tempat saya yang terbaik. Tempat saya itu punya A, punya B, punya C. Nah sekarang itu tugasnya kita itu ya memancing masyarakat harus mempromosikan tempatnya. Mungkin itu. Jadi maksudnya itu mungkin bisa terjadi. Mungkin bisa terjadi. Umul Ponggok buktinya bisa kok Mas. Kenapa? Umul Ponggok bisa kok. Oh, ya. Oke. Umul Ponggok bisa dan kalau kita tuh sudah tahu konsepnya, masyarakat umum juga melihat isi kepala kita seperti apa di situ. Mereka saya yakin akan mempromosikan tempatnya kok. Karena anak muda sekarang itu ketika dia nemu tempat bagus, dia langsung mempromosikan. Iya, Instagram ya, foto, Facebook, Twitter, ya. Kalau tempat itu udah Instagramable, dia pasti otomatis dia akan shoot dan akan promo. Banyak anak muda di desamu. Banyak anak mudanya jos. Oh, kalau untuk bagaimana? Tapi gini loh, kalau saya punya concern gini, kita merawat sebuah tempat, merawat tuh paling susah daripada membuka ya. Membuka wahana itu mudah,
tapi ngerawatnya itu yang susah. Kadang-kadang tempat-tempat tadi yang dikonsepin seperti itu untuk kita membuka tuh kadang 1 bulan 2 bulan ya bisalah kita buka. Tapi begitu merawat kebersihan segala macam itu yang susah. Nah itu kan bergantung sama pengelolaannya di situ. Nah apakah bisa diberdayakan sedemikian rupa seluruh masyarakat yang di situ? Kalau kita bicara dengan merawat itu memang PR yang memang harus dipikirkan secara sustainable, Mas. Karena memang pengadaan itu lebih gampang daripada menjaga dan merawatnya. Iya. Nah, benar itu susah banget. Kalau dalam hal di tempat kita sekarang ini di desa itu sudah ada BUMDes yang mulai sudah beroperasi ya. BUMDes itu Iya. mereka punya potensi dan punya kegiatan salah satunya dalam pengangkutan sampah ini. Nah, kalau kita bisa membuka atau bisa memancing entah itu investor atau bagaimana sistem dalam pengembangan itu, otomatis akan ada budget yang bisa kita alihkan untuk mereka melakukan minimal kebersihan, Mas. Minimal kebersihan, betul. Minimal kebersihan. Nah, sederhananya kita bilang, tempat yang akan kita buka pariwisata, yang akan terpancing itu apa? Orang jualan sekitarnya, Mas. Nah, itu kan orang rawan. jualan sekitarnya itu, nah, rawan dengan adanya pencemaran segala macam, tapi kalau kita bisa buat aturan untuk mengelola mereka ikut bertanggung jawab. Iya. Dan ya mungkin desa dalam hal ini kita tidak bisa menarik uang sewa kepada masyarakat. Tetapi kalau kita bagi hasil, yang mana salah satu kewajibannya dia adalah salah satu menjaga kebersihannya itu, menurut saya sistem itu harus kita bangun. Kalau kita tidak berani mencobanya, minimal membuatnya itu dulu, kita tidak akan tahu problem-problem apa aja yang akan kita hadapi dalam proses perjalanannya. Nah, yang paling penting itu memang hal yang cantik itu jangan sampai rusak gara-gara kita membuat suatu kegiatan. Oh iya, Mas, di desaku itu ada ini loh, ada organisasi kelompok masyarakat, namanya Pemuda Peduli Lingkungan, Mas. Pemuda Peduli Lingkungan. Peduli Lingkungan, PPL. Itu komunitas itu, di desa saya, komunitas. Dan mereka tuh udah berhasil satu menata sungai, bahkan melepaskan bibit ikan, gitu. Oh iya, keren, iya. Keren. Biasanya pemuda malah nggak peduli begituan, biasanya. Ya kan, sibuk main, sibuk ngegame, ya kan, atau cari kerja ini malah dia peduli lingkungan. Biasanya pemuda malah nggak konsep. Tapi ini ada di desamu ya? Nah ini makanya saya bilang gini, sekarang itu udah banyak masyarakat yang aware, Mas. Zamannya masyarakat itu sekarang sudah memikirkan jangka panjang ya. Walaupun ya mungkin masih dalam hitungan persentase yang lebih sedikit dibanding yang sisi yang lain ya. Tetapi itu menjadi bekal yang sangat bagus karena mereka sudah memikirkan ke depan itu apa yang harus dijaga. Mereka memetakan potensi-potensi dari segi lingkungan yang di desa kita. Ini tuh sudah sebuah kemajuan gitu untuk masyarakat kita. Walaupun komunitas itu bukan tidak murni hanya anak-anak muda, tetapi juga ada orang tua yang jiwanya memang masih muda gitu. Iya. Kalau yang saya simpulkan dari percakapan singkat ini ada dua tadi. Banyak potensi seni yang berada di desa itu yang bisa dijadikan istilahnya contoh atau mercusuar buat desa ini untuk keluar ya, karena potensinya tuh di sebelah rumah gitu, ada di situ gitu ya. Yang kedua tempat-tempat yang bisa diolah menjadi tempat pariwisata baru karena di desamu karena nggak ada pantai jadi banyak tempat yang sawah atau pemandangan ya yang bisa dipakai ya. Nah, yang ketiga ini paling penting kalau yang saya concern saya juga adalah masalah edukasi, masalah pendidikan. Pernah ngulik nggak demografinya edukasi di desamu itu kira-kira levelnya sampai mana? Apakah banyak S1-nya atau bagaimana? Pernah ngulik sampai situ nggak? Nah, satu lagi mau saya sampaikan juga, Mas. Desaku itu ada yayasan yang sudah berdiri di tahun 71, Mas. Pendidikan.
Wih, Dulu ini baru sekolah denger. ketika sekolah susah zaman dulu SMP, di desaku tuh ada sekolah swasta yang sampai sekarang masih berjalan walaupun tertatih-tatih ya. Tapi masih berjalan nih. Ada SMP, ada TK. Nah, itu Heeh. dari tahun 71 ya nyatanya. Dan itu masih berjalan sekarang. Dan concernnya lulusannya itu kalau yang lulusan SMP dulu, SMP ini prestasinya zaman dulu ya. Zaman dulu itu hampir mengalahkan semua sekolah negeri yang ada dalam cerdas cermat Hmm, segala macam. Dan lulusannya juga terbukti ada yang profesor sekarang gitu, ada yang doktor. Nah, artinya masalah pendidikan di desa kita, desa saya itu bukan hal yang baru concernnya. Justru dari tetua-tetua hmm, dulu itu mereka sudah sangat concern dengan pendidikan pada untuk anak-anaknya gitu. Dan itu sudah di tahun 71, bukan hal yang baru gitu. Cuma memang mungkin sekarang kita harus menyesuaikan dengan situasi sekarang. Itu. ya, saya setuju dengan pendapat itu bukan karena saya tahu masalah itu, tapi karena ayah dari Beli Surya ini mengirimkan anaknya ke Jogja, mengirimkan sana kamu sekolah jauh Ya. supaya punya wawasan lain, ya. Kalau nggak salah dulu pernah kita obrolin ini, kenapa sih kamu harus sampai ke Jogja gitu? Itu apakah mungkin termasuk dari tetua-tetua yang sangat care sama apa ya pendidikan sebenarnya? Itu Hmm. lebih ke sana atau gimana? Kenapa dulu kamu dikirim? Apa karena itu juga? Eh, saya itu pisah dari orang tua tuh dari SMP, Mas. Mm-mm. Karena saya tumbuh di keluarga yang bisa dikatakan feodal pada zamannya. Ini kita fair aja. Karena Mm-mm. saya ya, hidup di grill bahasanya gitu loh. Tapi satu sisi orang tua juga melihat bahwa kebutuhan itu akan bergeser dan saya butuh informasi yang seluas-luasnya. Saya harus tahu dunia. Jadi Harus tahu dunia, dari ya. saya SMP pun saya sudah dilepas benar. Saya nggak tinggal di rumah. Kalau saya tinggal Hmm. di rumah nih, kalau saya tinggal di rumah, Hmm. saya tuh akan ya dimanjain semua orang. Di sini marah, di saat saya akan pergi sebelah, saya akan Lindungi, sayang-sayangin lagi kayak gitu. sayang-sayang, iya. Nah, ya. Jadi dari SMP saya sudah pisah dengan orang tua, Mandiri, tinggal sama ya. pade saya. Ah. SMA saya juga beda tempat, kuliah saya langsung ke Jogja nih. Saya balik ke kampung tuh baru 2007. Balik lagi ke Oh, rumah itu 2007 gitu. Dan intinya ya memang orang tua tuh mau ngasih otak kita tuh tentang kehidupan yang berbeda gitu. Biar ya. kita start dari orang yang nggak bukan siapa-siapa, biar kamu tuh bisa membawa dirimu menjadi orang yang dikenal teman-temanmu gitu. Bukan orang yang ditauin teman-temanmu, tapi yang dikenal teman-temanmu gitu. Ya salah Berarti, satunya itu. iya, karena saya banyak mengenal juga teman-teman di Bali yang memang mereka eh, untuk keluar dari Bali itu susah ya, tidak mudah. Bukan karena tidak mampu ya, karena memang banyak sekali tugas-tugas mereka di daerah mereka sendiri yang harus diurus sehingga tidak bisa untuk keluar ke Jawa atau kemana gitu. Nggak banyak saya kenal orang Bali yang apa ya melanglang buana ya. Dan Hmm. saya punya kecenderungan melihat juga ketika mereka uh, pulang kembali ke Bali, ya banyak memperkaya, justru memperkaya, tidak menghilangkan, justru memperkaya apa yang sudah mereka pelajari di luar dengan kewajiban mereka selama di kampungnya sendiri, di desanya sendiri, ya. Nah itu dirasakan juga nggak dengan setelah 2007 balik itu? Ada pertentangan budaya nggak di situ? Kan lumayan itu. Eh, banyak mas sebenarnya. Jadi kalau lebih ke pribadi sih ya, lebih ke pribadi itu memang ketika datang ke Bali dalam situasi seperti itu, saya itu lebih gampang bergaul sih. Bukan lebih gampang masuk karena begini, karena di otak mindset kita itu sudah eh, bukan orang yang seperti orang dulu tahu gitu loh. Karena Ya, kita tuh udah ya, yang kalau misalnya saya di Jogja emang ada yang tahu kita siapa-siapa, nggak ada yang tahu. nggak ada yang Enaknya tahu. karena nggak ada orang tahu, kita mau gembel kita juga aman-aman aja gitu. Kita mau kerja apa juga kita nggak akan ada yang ngasih tahu. Tapi kalau Iya, zaman dulu teman-teman kecil saya tahu, teman-teman kecil saya kita itu
jadi teman-teman saya kecil, teman-teman saya SD itu Mas, mereka dari kecil sudah bekerja membantu orang tuanya, bikin genteng. Desa saya juga terkenal membuat genteng nih, di Bali nih. Nah, teman-teman saya tuh bikin genteng, ada yang melihara sapi, jadi mereka tuh kerjaan siang itu adalah nyari rumput gitu. Nah, kalau saya ngajak mereka main, otomatis harus nunggu mereka kerja selesai urusan dulu nih. Iya, iya. Nah, kadang-kadang kan kita pengen ngajak main nih, biar mereka tuh cepat selesai, pasti kita diajakin bantuin saya dulu, ambil Bantuin ya. genteng, ngapain ini kita bantuin. Nah, kalau zaman pada masa itu orang lihat kita bantuin kayak gitu, itu udah ada yang lapor ke rumah loh. Iya. Ngapain gitu Itu ya? Bukan. apa namanya, ngambil genteng ini, ya, pada masanya kayak gitu dulu. Ya, Jadi ngerti agak aku kalau kita maksudnya. keluar Iya. daerah nih, ya kalau kita keluar daerah nih, gak ada yang kenal kita kok. Jadi kita mau kerja apa yang penting bisa makan, disitulah kita belajar kan. Jadinya ya kita memang harus fight dalam itu dan bisa Iya. masuk ke semua tempat gitu. Saya punya satu kata yang pas untuk menggambarkan itu. Belajar menyelaraskan antara Ya, antara status pasti. pribadi dengan manusia, dengan kebutuhanmu sebagai Benar. manusia, ya. Karena kita nggak bisa Ya, lepas, ya, nggak ya. bisa lepas dengan apa namanya background, sejarah, status pribadi, kita nggak bisa lepas. Jangan dipungkiri juga kan. Tapi Tapi antar nggak boleh mabuk, Mas. manusianya nggak boleh mabuk, iya betul, betul. Boleh mabuk asal usul. Iya, iya. Nggak boleh mabuk dengan asal usul. Tidak boleh, ya, betul, betul. Nah, Benar. kalau kembali lagi saya masih pengen tahu juga tentang desamu itu. Kalau tadi pendidikan sudah dijawab ya, justru sebenarnya sudah ada lembaga yang berdiri lama di sana. Nah, seni juga. Nah, sekarang kalau misalkan saya tanya, apakah secara teknologi bisa nggak desa ini dikemas, kan gini, perkembangan teknologi kan sudah masuk ke desa nih sekarang ya, internet segala macam. Nah, apakah ini punya peran untuk merubah karakter desamu ini yang sebenarnya saya bilang sih masih apa ya, belum industrial ya, tapi masih berkembang. Nah, apakah bisa masuk teknologi ini dan bagaimana impact-nya nanti sebagai anak muda yang banyak menggunakan teknologi? Sebenarnya yang kurang di desa saya salah satunya itu adalah penerapannya itu. Karena kalau kita lihat potensi ya Mas ya, anggaplah dari satu sisi di desa saya terkenal penghasil daging juga. Kalau saya boleh sampaikan nih, penghasil daging sapi yang ada di restoran-restoran di Bali yang Mas Pongki sering makan, lautas segala macam itu, Iya. di desa saya lahirnya Mas datangnya. Oh. Nah, maksud saya gini, tapi apakah itu masih lebih tradisional daripada penggunaan teknologinya? Jelas, Atau masih karena masih termasuk hitungannya tradisional. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya juga aktif di organisasi tersebut. Dari segi legalnya. Jadi saya tahu apa yang mereka bahas. Saya tahu apa yang mereka butuhkan dan apa permasalahan yang dihadapi gitu. Karena misalnya di desa saya itu ada asosiasi tukang potong sapi. Ya, saya juga salah satu ada di dalamnya. Ada tukang potong babi juga. Terus ada yang olah-olahan segala macam. Jadi kita tahu permasalahannya. Ada yang sudah sangat maju. Dalam artian memang anak muda yang pernah di luar negeri balik lagi ke rumah, dia mengembangkan bisnisnya, ya dia bisa masuk ke hotel segala macam. Dan ya ilmunya ini mungkin buat semua orang ketika kita tidak publish dianggap wah ini akan nggak bisa nih kayak gini-gini. Tapi kalau kita bisa kembangkan dengan teknologi, sederhananya adalah kalau desa kita bisa marketplace tersendiri, itu akan kita lebih enak Mas. Iya. Nah, jadi desa saya itu juga dalam semua hal yang kurang itu adalah literasi Mas, literatur. Banyak anak muda yang nggak tahu tentang sejarah beberapa pos. Di desa saya itu ada pura, salah satu pura tertua di Bali loh. Namanya Pura Antagana. Ada di tempat saya. Ada sebuah tarian namanya basur. Tari basur itu dulu tuh sampai melalang buana sampai ke hampir seluruh Bali. Dan itu tuh anak muda tuh harus tahu, harus bangga. Kalau sudah tahu bayangannya dulu seperti apa, ngembanginnya kan ngajak mereka kan paham nih. Dulu tuh seperti ini. Kalau ada literasi. Nah, yang kurang tuh literasinya, Mas. Oke.
Iya, iya. Literasinya kurang Kalau banget. kalau kamu Jadi, dikasih superpower untuk memperbaiki itu, apa yang kamu lakukan? menyusun literasi digital. Oh, Masyarakat itu harus tahu tentang apa yang dimilikinya di desanya, baik dari segi balik bisnis, dari segi solusinya di religius, dari segi teknologi lagi ya, bener ya. Balik lagi ke pertanyaan teknologi, saya tadi ya, teknologi lagi, teknologi. literasi Iya, karena digital semua ya, ada ya, nih. Karena ya. semua ada. Orang yang sastrawan di desa saya ada. Dosen tari yang mempelajari tentang tari di desa saya ada. Iya, iya, Profesor menarik. di desa saya tentang pertanian ada. IPB Bogor. Itu ada di desa saya profesornya. Keren, keren. Kemudian dokter yang dibilang teknik mesin ada di tempatku. Orang videografer ada di tempatku. Lu kurang apa lagi coba Mas? Semua ada tuh. Makanya, makanya kan kenapa saya tanya itu sebagai bahan dari interview ini adalah karena saya melihat Beli Surya ini aktif sekali di desanya. Jadi saya mau ngetes seberapa kenal sama desanya. Kan, aktif sekali. Aktif tuh banget loh ya. Aktif tuh banget. Jadi kadang-kadang saya telepon dia tuh baru diangkat besoknya. Bukan malamnya, besoknya. Karena sampai malam harus gini-gini. Banyak melayani orang. Tapi itu saya senang ya. Saya punya teman dari dua dunia yang berbeda. Punya satu kesamaan, sama-sama suka musik. Sama-sama suka ngobrol tentang musik. Tapi aktivitasnya bertolak belakang. Nah, dan saya tahu bahwa Beli Surya ini sangat mencintai desanya. Karena yang kenapa begitu? Karena yang diceritain itu detail kayak tadi itu. Ini desaku punya ini. Mas ada orang ini, tapi desaku begini sampai bikin studio. Itu semua saya ngikutin. Saking cintanya sama desanya. Saya mikirnya gitu sih. Makanya saya nanya. Kalau saya mau nanya apa ke dia selain Alamanda sama selain gitar ya. Ah gitar nggak usah deh, gampang itu. Akhirnya nanya desa malah bisa cerita. Beli keren sekali loh cerita desanya itu. Saya sih Thank you, Mas. seneng, Thank you. ya seneng, dan yang saya lebih seneng adalah ada orang yang peduli sama desanya. Itu saya lebih seneng karena sekarang banyak sekali anak muda yang berusaha kabur dari tempat di mana dia tumbuh ya, banyak. Dan kalau ada orang yang peduli, saya rasa kita harus apresiasi juga ya. Orang-orang seperti Beli Surya ini banyak dong pasti di desa ya, yang peduli sama desanya. Banyak. Banyak. Banyak ya. Tempatku sebenarnya anak mudanya. Start deh, bukan anak muda ya, sampai orang yang usia sudah 60 itu dedikasinya terhadap desa tuh gede, Mas. Sangat luar biasa. Kalau mereka itu dimaksimalkan aja, dikumpulkan tuh. Karena potensinya secara SDM di desa saya tuh nggak main-main, Mas. Iya, iya. Di desa itu nggak main-main. Iya, jadi ada orang pengusaha di tempatku ada. Gitu. Mau petani yang memang petani juga ada. Kalau saya nanya, kalau saya nanya ini pertanyaan gila. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan gila. Sebagai manusia yang serba terbatas ini secara waktu, sebagai lawyer, ngurusin studio, sebagai ayah juga, mau nggak ngurusin desanya sendiri sebagai anak muda nih? Punya semangat nggak untuk kesana? Ngurusin desanya sendiri mau nggak? Itu harus, Mas. Oke. Itu bukan mau lagi, itu harus. Soalnya anak tuh akan gede di sini, Mas. Iya, betul. Itu jawaban jawaban dari hati ya. Untuk iya, nggak bisa bohong itu, nggak bisa bohong gitu. Nggak bisa bohong. Jadi keluarga saya tuh nggak bisa lepas dari desa ini, karena kaitannya bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi desa ini yang memberikan kita hidup. Ya. Desa ini yang memberikan kita fasilitas untuk jalan. Loh, tanah yang saya tempat tinggalin ini milik desa loh, jangan salah. Iya. Itu milik desa. Kalau kita tuh cuma dikasih kesempatan, udahlah kamu pakai nih. Kalau nggak mungkin digusur loh. Kita dikasih tempat sama desa hidup untuk berkembang. Terus sekarang desa tuh cuma minta kemampuan kita disumbangin ke desa. Kembali ke desa. Iya. Kembali ke desa. Karena segala urusan tuh diselesaikan sama desa nih. Oke. Berarti enak. Kalau nggak punya duit, kita punya LPD kok. Berarti cocok dengan statementmu barusan, cocok dengan nama bandmu yang terakhir, Back to the Field, kembali ke lapangan. Iya, kembali ke lapangan. Jadi kamu sudah memikirkan itu, bahkan dalam dunia musik pun sudah kamu namanya aja kamu kasih Back to the Field. Emang pengusutnya kayak gitu. Balik lagi. Keren.
Keren banget, Sur. Wah, sayang sekali bateraiku tinggal 5%. Jangan sampai ini nggak ke-upload ya. Aku mau upload dulu. Nanti Mohon kita maaf, ngobrol lagi ininya ya. loh, Nggak apa-apa. sinyalnya loh tadi loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasa itu. Tapi Bli, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti abis ini di grup chat kita sendiri ya. Yang di grup chat Siap. Alamanda. Nanti gosip-gosip. Abis ini paling ya anak-anak pada komen. Thank you ya atas kehadirannya. Siap. Kapan-kapan Thank you, aku Mas mampir Ogi. sana lagi. Terima kasih dulu pernah rumahnya saya pakai buat titip gitar berbulan-bulan. Oh iya. Thank you, Mas. Aku bisa Terima kasih ya, nyicipin Bli. gitar-gitar. Salam Thank you, buat siap. teman-teman, Thank salam you. buat tim, ya, salam buat kantor, salam buat tim. Nanti kita ketemu lagi Siap. kapan-kapan ya. Aku tunggu di Pepita Siap, Sons siap. di Nakula ya. Thank you. Thank you, Bli. Ya, Mas Sampai Ogi. ketemu. Thank you. Ya teman-teman, terima kasih sekali masih berada di sini. Wah, penontonnya rame banget. Komen-komennya juga sangat asik banget. Saya hargai sekali semua yang sudah komen, tapi nggak bisa saya bacain semua. Terima kasih, saya harus pamit. Saya harus segera upload ini. Kalau nggak, nanti baterainya keburu habis. Oke, sampai ketemu lagi dengan Pongki Barta crossover minggu depan. Tamunya siapa? Nanti ditunggu aja. Thank you. Bye-bye.